AI itu juga fasadnya kan banyak sekali ya. Iya. Mulai dari sesimpel chat, ChatGPT dan lain-lain, yang membuat kita bisa menjadi kita punya teman ngobrol misalnya untuk mempertajam kita punya ideas misalnya. Tapi balik lagi, kalau nggak di-embrace dan di-integrate hari ini, itu nggak make sense menurut saya. Betul. Hai semua, datang lagi di ICE Podcast-nya ITB bareng sama aku, Iga Andita Lestari. Kali ini mungkin teman-teman semua yang suka mantengin berita tentang startup mungkin tahu ya yang namanya Tech in Asia, the biggest media startup yang juga banyak banget cerita tentang innovation, cerita tentang hal-hal yang unik lah startup-startup gitu di Indonesia. Nah kebetulan managing directornya adalah alumni ITB, SBM dan juga ketua umum Ikatan Alumni SBM yaitu Mas Nofrizal. Welcome Mas. Thank you. Hai semuanya. Iya, thank you Mas Nofrizal for coming. Gimana perjalanannya ke Bandung nih? Bandung sekarang sangat menyenangkan ya. Oh gitu. Karena udah ada Wush. Semenjak ada Wush ya. Jadi it's very convenient untuk datang ke sini, bahkan kadang-kadang lebih cepat daripada di dalam kota Jakarta. Iya benar banget. Jadi dan selalu menyenangkan kembali ke kampus sih. Iya. It's always a lovely place ke kampus Ganesha. Jadi senang banget sih bisa diundang. Iya, dan sekarang juga lagi hujan ya. Mengingatkan masa-masa gimana nih? Dapat banget feelnya. Dapat banget ya. Karena hujan agak mendung, agak dingin-dingin di Ganesha sih ini the best feeling sih. Iya. Nah, teman-teman, Mas Nofrizal ini selain jadi ketua Ikatan Alumni SBM ITB, ternyata adalah angkatan 1 SBM. Betul. Ya kan? Gimana tuh? Boleh diceritain nggak Mas waktu itu gimana? Seru banget. Jadi waktu itu saya SMA tuh di Medan, di SMA Negeri 2 Medan. Jadi buat saya selalu ngelihat ITB itu adalah kayak wah sebuah impian yang susah diraih ya. Karena ITB kan sangat terkenal dengan anak-anak pintar, anak-anak teknik. Banyak petinggi-petinggi di Indonesia adalah lulusan ITB. Menteri-menteri gitu kan. ya. Tapi saya nggak pernah bisa relate dengan subjek-subjeknya waktu itu teknik-teknik. Karena I'm not that science guy gitu kan. Sampai akhirnya di teman saya yang bilang buka business management dan kita daftar, kebetulan alhamdulillah keterima karena mungkin waktu itu masih angkatan pertama, tidak sebanyak hari ini yang daftar. Pas masuk benar-benar matanya terbuka secara benar-benar I can say life changing experience for a lot of us ya, nggak cuma saya aja, saya yakin banyak teman-teman saya merasakan dari zaman dulu sebelumnya mungkin SD, SMP, SMA seperti apa, pas masuk SBM kita terbuka yang namanya ini namanya inovasi, ini namanya kreativitas. Karena SBM sendiri muncul karena inovasi dari dosen-dosen teknik industri waktu itu yang pengen membuat sesuatu yang tidak hanya berbeda tapi memberikan added value terhadap sivitas ITB sendiri, gitu kan. Jadi SBM itu adalah produk inovasi. Jadi kita juga waktu itu kebuka dengan semuanya baru. Ada yang namanya guest lecture, ada yang waktu itu kita belum paham hal-hal seperti itu. Ada yang namanya dosen-dosen profesional, ada yang namanya kita bilang dosen-dosen dari luar negeri. It's something new. Terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan waktu itu juga sangat-sangat baru. Kita bikin pentas drama, kita bikin festival folklore internasional, kita bikin sini, terus kita bikin golf turnamen, kita bikin Satu Indonesia waktu itu community development program. Jadi mahasiswanya juga tergerak untuk selalu innovating. Karena itu yang saya rasakan di 3 tahun kuliah di SBM itu adalah selalu menciptakan sesuatu, berinovasi tiada henti. Walaupun memang challenge-nya banyak juga awalnya. Karena dipandang sebelah mata sama fakultas lain. Iya. Itu rasisme ya, bukan rasisme tersendiri ya waktu itu ya. Lucu-lucuan ya. Wajar sih, tapi memang itu wajar sekali karena kita dianggap alien ya waktu itu ya. Ini ibaratnya dulu anak teknik semuanya dan juga anak SR ya, seni rupa ya. Melihat kita anak bisnis dengan gaya yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, mungkin dengan cara bentuk pemikiran pembawaan juga, dan pemikiran beda, jadi kayak alien sih. Tapi thankfully setelah sekian lama dan kita mencoba terus berkolaborasi,
akhirnya alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih kita udah jauh lebih diterima ya sekarang. Kayaknya sih iya. Temen saya sih banyak dari fakultas lain, so Iyalah, it's fine. benar. Sahabat aku juga salah satunya temen geng gitu ya. Itu juga anak SBM ITB dan Betul. aku ingat banget gimana mereka itu akhirnya bikin project dan engaging teman-teman Fakultas lainnya. lain. Iya, Yes, fakultas lainnya. yes. Ternyata itu salah satu compulsory mata kuliah ya. Iya, kayaknya memang kita juga mewajibkan dari dosen dan lain-lain juga mewajibkan untuk kita itu membantu creating added value buat bisnis-bisnis, let's say di LAPI ITB, di teman-teman fakultas lain yang memiliki riset-riset untuk coba dijual ke pasar. Karena itu tugas kita memang. Tugas kita kan memang untuk memasarkan sesuatu, menjual sesuatu, membisniskan sesuatu, dan produk yang paling bagus ya harusnya dari teman-teman fakultas lain. Betul. Berarti waktu itu Mas juga ngomongin karena beliau adalah angkatan 1 ya. Berarti Mas juga waktu itu yang nge-shape himpunan dong nih. More or less ya. Jadi waktu itu ketua himpunannya teman saya mungkin cukup dikenal juga. Siapa tuh Mas namanya? Andi Taufan. Amarta. Dia ketua himpunan pertama di SBM. Yang sekarang founder Amarta, dan Amarta sangat sukses. Waktu itu kita tadi yang kita shape adalah bikin banyak kegiatan-kegiatan yang memang kita selalu memikirkan dari dulu itu pas SMA ke belakang kita nggak pernah mikirin namanya dampak. Impact. Impact tuh kita nggak pernah pikirin. Jadi kita cuma mikir ya sekolah yang penting belajar yang pintar, lulus, dapat nilai bagus atau dapat ranking, itu aja yang kita pikirin. Kita nggak mikirin yang kita lakukan bisa berdampak positif sama orang. Nah di SBM itu terus yang entah gimana di brainwash juga. Betul. Dan akhirnya yang kita lakukan, yang salah satu kita initiate banyak create sesuatu yang berdampak. Dan kayaknya kebawa sih sampai hari ini. Iya, makanya salah satu 20 tahun kemudian. Iya benar tuh, makanya salah satu aktivitasnya himpunan tuh kalau nggak salah bikin komdev ya. Iya, betul. Iya, waktu itu. Ya. Itu berarti teman-teman Mas nih yang konsepin ya. Pertama kali karena ya kita tuh nggak punya kakak kelas ya. Jadi nggak punya senior. Kita adalah our own on our own gitu kan waktu itu. Terus jadinya what we do adalah untuk mikirin impact apa yang bisa kita kasih ke orang. Kita nggak mau dipandang selalu sebagai head on gitu ya. Jadi kita waktu itu kumpulin duit, golf turnamen, kita dapat duit lumayan banyak, terus kita lakukan community development di beberapa desa, dan kita masuk langsung ke desa-desa itu tidak hanya untuk satu kali kegiatan bakti sosial one off, tapi kita pengennya memiliki programnya sustain ya. Kata-kata sustainable itu juga kita baru pahami pas kuliah gitu. Apa sih artinya sustainability? Oh, berkelanjutan. Oh, membuat orang menjadi mandiri. Itu terkesan simple hari ini, tapi bayangin tahun 2004, 5, 6 dulu itu sesuatu yang asing. Benar. Jadi untuk memahami dan meresapi dan menjalankan itu tuh buat kita very rewarding experience. Dan itu zaman-zaman masih kuliah lagi ya. Zaman kuliah. Dan kuliah SBM memang sibuk sekali. Masuk jam 7 pagi, selesai jam 5, belum tugasnya. Jadi sebenarnya waktu kita tuh bisa dibilang tipis untuk, dan kita tuh nggak ada semester pendek, makanya kuliahnya 3 tahun. Jadi sebenarnya pack banget sama kuliahan, tapi karena kita banyak orang kurang kerjaan kali ya, kurang kayak kebanyakan energi atau gimana, akhirnya bikin lagi. Jadi ya itu ya, dan itu again one of the most rewarding 3 years sih. Kayak 3 years of bootcamp. Habis-habisan sih. Karena kan kalian Indian dibikin suruh bikin bisnis kan kalau nggak salah Indian kan. Itu pengalaman yang benar-benar kita rasakan tuh benar-benar complete and fulfilling banget waktu itu. Dan banyak banget bisnis-bisnis dari alumni-alumni yang masih sustain sampai sekarang ya Mas ya. Exactly ya. Dan alumni SBM secara totalitas mungkin S1, S2, S3 itu mungkin 10.000 orang gitu ya. Karena kan S2-nya udah lebih lama ya. MBA itu kalau saya nggak salah 94 atau 95 tahun-tahun segitu. Lebih dulu. Sementara S1-nya 2004. Walaupun kita masih muda-muda hitungannya kalau dibanding angkatan lain, tapi alumni udah segitu banyak. Dan kalau kita kemarin presentasikan tuh sekitar 30-an% itu businessman atau businesswoman gitu ya. Mereka bikin usaha. Emang jalan ya, emang running ya. Kayaknya emang akhirnya itu jadi DNA-nya. Itu pun yang kerja pun DNA-nya tetap entrepreneurship. Benar kayak Tech in Asia kan contohnya. Saya rasa ya. gitu. Iya. Nah Mas, boleh nggak ceritain kira-kira momen apa atau apa yang Mas dapat dari ITB waktu itu yang bisa shaping your minds? Apalagi sekarang Mas kan jadi managing directornya Tech in Asia ya, media besar di Asia yang juga
highlighting entrepreneurship, innovation gitu. Wah, it's a Apa very good question. Ya. Jadi memang setelah saya pahami betul, teknologi itu sebuah syarat mutlak untuk menjaga keberlangsungan umat manusia. Benar banget. Kalau nggak ada teknologi, manusia itu akan stuck di sebuah era yang mana akhirnya peradabannya akan semakin lama semakin turun dan akhirnya hilang. Iya, Dan itu sudah dibuktikan sejarah berkali-kali. Jadi teknologi itu syarat mutlak. Jadi pada saat saya berkuliah waktu itu di ITB dan menjadi akhirnya lulusan ITB, walaupun bukan teknik, saya memahami bahwa teknologi itu segitu pentingnya terhadap keberlangsungan apapun. Dan bisnis, in a way, adalah salah satu cara untuk mengembangkan si teknologi itu adalah agar semakin sustainable, dipakai banyak orang, digunakan dan memberikan manfaat juga pada banyak orang, dan menciptakan lapangan kerja juga. Jadi pengalaman kuliah itu dan masalah masuk dunia kerja itu yang membentuk ini ternyata sepenting itu. Jadi pada saat saya di Tech Indonesia, di situ muncul validasi terhadap teori bahwa ya orang teknologi tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa orang bisnis, tidak mungkin bisa berdiri tanpa orang kreatif, dan tiga ini menjadi sebuah kohesi yang baik sekali karena ya akhirnya lengkap gitu. Ada yang mikirin idenya, ada yang mikirin teknisnya, ada yang jualan. Iya, benar. Dan itulah kayaknya potret ITB. Jadi in a way, in a way nyambung sih. Benar. Nah, itu juga kan sebenarnya ya yang jadi keresahan saintis tuh. Karena saintis itu tuh Mas ya kan, mungkin Mas sangat memahami gitu ya, karena Mas ada di sini puluhan tahun gitu kan di lingkup ini. Karena saintis tuh kadang-kadang suka reluctant tuh buat ibaratnya jualan tuh Mas ya kan. Setuju. Pernah nggak Mas temuin case-case kayak gitu nih? Maksudnya selama Mas ada di Tech in Asia, mungkin Mas menemukan kondisi-kondisi di mana startup kok kayaknya dia susah banget ya buat branding themselves gitu maksudnya. Saya kira ini fenomena cukup klasik ya. Artinya kalau kita ngomong pada saat kuliah dulu, banyak inovasi-inovasi yang diciptakan, ditemukan oleh let's say badan-badan penelitian di sekitar kampus lah. Betul. Tapi barang tersebut, pertanyaan selanjutnya, apakah ready to market? Apakah memiliki kesesuaian dengan market atau bahasanya produk market fit? Ya kan? Itu kan sesuatu yang harus dites. Sebenarnya kalau orang bisnis mikirnya adalah kita cari tahu maunya market apa, and then kita coba lempar produknya, and then kita tes berkali-kali sampai ketemu, iterasi akhirnya jadi. Nah, kadang-kadang dua hal ini kadang-kadang tidak terkoneksi, tidak berkesinambungan, dan itu sering banget terjadi. Jadi si peneliti atau si inventor mereka asik sendiri dengan dunianya, si bisnis, si orang jualan, mereka nggak mikirin fundamental produknya, mereka cuma mikirin jualannya doang. Ini nggak ketemu. Dan sering sekali startup itu problemnya itu adalah mereka merasa inovasinya, idenya sudah yang terbaik, dia cinta sekali sama idenya, dia lupa bahwa mau lo cinta ide lo, mau lo merasakan ide lo itu adalah baby lo, yang akan menentukan validasinya ujung-ujungnya adalah market. Jadi namanya produk sama market itu emang harus benar-benar disatukan dalam sebuah strategi, dalam perencanaan. Dan startup tuh harus ngerti produknya dia bukan be all and all. Yang mereka harus cintai itu bukan produknya atau idenya, tapi problemnya. Nah kadang-kadang kita tuh nggak fokus ke problem. Kita fokusnya langsung ke produk, atau langsung pengen jualan aja, atau akhirnya jadi FOMO, tapi lupa solve problemnya apa. Gitu. Seolah-olah kita merasa maksudnya ada di sisi scientist atau engineer, seolah ini adalah the best solution ya buat society ya. Maka dari itu perlu ada beberapa iteration ya, karena society juga ternyata adaptasinya nggak langsung segitunya. Dan problem gitu ya. itu kan juga problem yang dijawab, mau menjawab satu orang aja apa 100.000, 1 juta orang, itu kan juga beda-beda skalanya. Jadi itu hal-hal yang harus dites dulu. Jadi problem ini mau nge-solve problem siapa, seberapa banyak orang, akhirnya solusi yang tepat apa. Jadi kadang-kadang fokusnya aja sih yang kurang tepat, dan itu ya namanya fenomena startup tuh banyak sekali terjadi pitfall di situ. Nah, balik lagi nih ke gimana tadi rasa-rasanya di ITB atau experience-nya di ITB gitu kan, kita pengen tahu berarti itu ngebentuk, does that shape your itu pemikiran gitu, your thoughts? Banget. Iya banget. Di ITB tuh
bagaimanapun juga kita selalu diajarkan berpikir secara struktural Iya. dengan academic point of view yang benar, dengan source yang tepat, semuanya ada runutannya, Iya. semua ada theoretical base-nya. Jadi nggak cuma sekedar hajar aja. Cuman memang di SBM dikasih ilmu di mana tadi validate the market. Jadi lo harus go into the street, lo harus coba tes barang yang lo mau lakukan ini emang beneran suka apa enggak. Contoh waktu itu kita ketemu inovasi di Ciwidey untuk membuat yogurt. Simple aja sih. Dia punya peternakan sapi, dia bikin yogurt. Kebetulan itu salah satu proyek kecil kita. Terus bagaimana barang tersebut bisa diterima sama masyarakat. Kalau kita cuma bikin teori doang, nggak bakal mau kita bikin planning sekeren apa nggak bakal kejadian. Ya kita lakukan ya udah kita produknya kita bikin berbagai macam rasa. Waktu itu kita benar-benar turun ke pasar untuk tes satu-satu, terus akhirnya kita analisa yang mana yang ternyata lebih disukai. Dari situ baru produknya kita develop dan akhirnya kita lempar ke pasaran. Nah, ilmu itu yang waktu itu kita dapat dan membekas sampai hari ini. Ternyata memang cara bekerja di dunia, terutama dunia bisnis ya memang seperti itu. Iya, it's always head to head, or it's always side by side sama market ya. Iya, apapun produknya, mau produk skala kecil, skala besar, semua produk kira-kira cara berpikir harus seperti itu. Oh, oke. Nah, berarti tadi kan Mas bilang nih bahwa ITB nge-shape secara struktural gitu ya. Nah, Mas sendiri kan berarti juga ngebantu dan saat ini sebagai posisi ketua alumni gitu kan, ngebantu nge-shape ikatan alumni nih gitu. Iya. Gimana nih kondisi ikatan alumni yang sekarang lagi Mas pimpin nih? Iya, alumni kita tadi kan 10.000, 4.000 itu S1, 6.000 itu S2, S3. Jadi lumayan besar dan tersebar. Uniknya mahasiswa atau lulusan SBM itu alumni adalah mereka itu tidak fokus di satu atau dua profesi. Karena main anak SBM ada yang jadi entrepreneur. Entrepreneur pun macam-macam. Ada yang di bidang hospitality misalnya, ada yang bikin brand, ada yang main di area energi, semua entrepreneurship. Ada yang bermain di area IT, startup dan lain-lain. Itu aja udah macam-macam entrepreneurnya. Belum yang kerja. Yang kerja di mulai sektor energi ada, teknologi ada, sampai jadi guru juga ada, sampai yang bekerja di pemerintahan juga ada. Jadi kita tuh sangat wide range karena memang kita selalu diajarin untuk somehow menjadi the best generalist, bukan menjadi the best specialist. Walaupun spesialisasinya apa? Oh, lo jago finance, lo jago marketing. Tapi kita hampir agnostik di semua lini bisnis. Karena itu kita tuh pengen ngerasa bahwa kata kuncinya supaya kita bisa lebih bagus lagi dalam karir, dalam bisnis adalah apa? Networking. So what we did adalah untuk melakukan banyak sekali sarana untuk mereka melakukan networking supaya tercipta potensi-potensi opportunity yang baru dari mahasiswa yang berbagai sektor ini. Ada yang jago finance, yang satu ternyata punya firma konstruksi sipil, yang ini mau bangun rumah, yang ini butuh jasa keuangan. Itu aja udah nyambung. Belum yang ngomong project, belum ngomong apa. Jadi sesimpel memperkuat networking aja itu udah membuat kita jadi jauh lebih empowered lagi. Dan itu yang kita fokusin sih sekarang. Networkingnya mau dibuka nggak ke fakultas-fakultas lain? Nah, balik lagi kita tuh memang fakultas yang paling open terhadap apapun itu, karena kita ngerasa dari awal ya kita tuh nggak ngapain sih harus idealis. Toh kita hidup ini harus bersama-sama. Kita nggak mungkin bekerja sendiri. Jadi paling jago itu juga nggak bisa. Jadi memang yang kita lakukan selalu ngebuka. Terutama ke teman-teman yang memang ngerasa dari alumni SBM itu bisa added value ke mereka. So definitely. Dan bahkan nggak cuman ITB. Kemarin kita lagi ngobrol misalnya mau coba koordinasi sama UI, fakultas Iluni UI-nya misalnya gitu. Karena banyak sekali yang kita bisa connect. Nah, ini kan tadi Mas udah menjelaskan nih tadi kondisi networking, kondisi alumni ITB, SBM ITB. Lebih tepatnya gitu ya. Nah, berarti kan Mas mungkin juga banyak connect ya sama yang non SBM ITB dan mengetahui dong bahwa mereka tuh sebenarnya kita nih scientist atau engineer mungkin kita punya inovasi, tapi kita tuh feels yang sempat kita singgung gitu, feels reluctant to share it to public gitu. Soalnya aku sendiri juga gitu Mas, males juga ngonten. Soalnya nanti takutnya dikira narsis. Nah, soalnya kadang-kadang ada stigma-stigma kayak gitu tuh Mas.
Itu dia. Hari ini tuh sayangnya ya, fenomena yang aku perhatikan itu orang yang dalam, yang berisi, yang memiliki karya, itu kadang-kadang malah males nunjukin karyanya mereka karena takut dijudge. Sementara sorry to say, orang yang kosong, yang nggak memiliki karya, tapi mereka ngerasa dengan mereka sharing sesuatu di social media dan lain-lain, mereka mendapatkan validasi. Akhirnya yang lebih bawel, yang lebih terkenal adalah orang-orang yang kosong tadi. Betul. Tanpa menyebut merek, tapi ya mungkin bisa disimpulkan sendiri. Tapi itu fenomena yang terjadi di social media. Itu seperti itu. Nah, padahal at the end of the day, kita memiliki apapun nih, karya, inovasi, kreasi. Kita punya bisnis, kita punya pekerjaan yang berdampak positif ya. Kalau berdampak negatif ya nggak usah dibuka. Berdampak positif sama orang, itu tuh harus disebarkan ke orang. True what? Ya hari ini tuh memang salah satu cara atau cara terbaik adalah melalui storytelling. Jadi memang kita harus pintar bercerita. Tapi bercerita kan bentuknya bisa macam-macam. Bisa menulis, bisa ngomong kayak di podcast, bisa sesimpel bikin kegiatan-kegiatan, berkomunitas, itu juga macam-macam cara untuk melakukan storytelling, untuk menyebarkan karya-karya yang kita buat. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat, kita tuh kurang banget dalam storytelling, terutama yang tadi, orang bukan peneliti aja, tapi kita bisa bilang innovator, inventor, orang-orang memiliki pemikiran yang bagus-bagus yang dalam. Kurang banyak bercerita, kalah sama yang kosong-kosong ini. Betul. Itu akhirnya kan kita juga sekarang jadi questioning ya, mana yang expert, mana yang enggak gitu. Exactly, jadi gitu, bias. Bias ya. Nah kan karena Mas nih sekarang bergerak di bidang media, inovasi yang besar, Tech in Asia gitu kan. Siapapun juga pasti kenal ya Tech in Asia. Nah gimana sih biasanya Tech in Asia melihat corong Tech in Asia sendiri sebagai corong inovasi gitu? Founder kita Willis itu tuh dia tuh berangkat sebagai seorang blogger ya, dan dia memang suka sekali menulis. Dan habitnya Willis dari dulu itu dia highly curious. Dia selalu kayak gini. Nanti dia ketemu founder, dia ajak ngobrol, jadi suka menggali, dia pengen tahu. Kan simply dia pengen tahu. Nah, jadi buat kita value-nya di tim Tech in Asia itu memang tentang always be very curious. Jadi kita tuh selalu nanya, cross check, recheck. Jadi yang itu dilakukan tidak hanya tim jurnalis tapi hampir semua orang kan. Kita tuh basically orang-orang yang haus ilmu pengetahuan, haus informasi. Kita pengen bukan kepo ya, tapi kita pengen tahu kenapa ini bekerja, kenapa itu tidak bekerja gitu. We want to understand things. Jadi being curious itu basic, dan itu yang ngebentuk fundamental Tech in Asia sampai hari ini. Jadi kita ngejaga banget curiosity. Yang kedua, integrity. Jadi kadang-kadang yang namanya media itu terjebak yang namanya clickbait, rage bait, segala macam bait. Kenapa? Karena mereka itu bisa mendapatkan numbers traffic yang bagus. Tapi kadang-kadang itu tidak diimbangi dengan integrity. Integrity itu apa? Source-nya bener nggak? Ini udah kita cross check belum? Research nggak? Ini berdampak positif nggak? Berita tuh bisa positif, bisa negatif. Karena berita itu netral. Tapi dampaknya yang harus kita lihat. Kalau berita ini berdampak negatif, artinya membuat kehancuran, itu harus kita pertanyakan. Should we do it or not? Nah, jadi kita tuh selalu punya pertimbangan-pertimbangan di dalam yang didasarkan oleh empati. Supaya berita itu memberikan mudah-mudahan impact bagus terhadap orang membacanya. Jadi nggak asal aja. Dan lucunya Tech in Asia itu kalau setiap aku baca berita-berita, memang itu dia tuh dulu ya kan, kalau kita mengetahui tadi kita juga udah sempat singgung ya bahwa ada yang pemberitaan series A, series B, series C gitu ya. Funding ya kan. Tapi di belakangnya itu juga kadang-kadang si yang buat itu jurnalisnya itu juga suka nyeleneh juga tuh kayak opinionnya dikasih tahu. Jadi punya integritasnya Tech in Asia dalam memandang this innovation gitu ya. Kita tuh selalu menjunjung tinggi transparansi dan kejujuran. Itu yang saya rasakan banget di kantor dalam bekerja setiap hari ya. Karena our bosses, kita semua lah tanpa kecuali itu be very transparent sama semua orang terhadap apapun yang terjadi. Jadi itu salah satu kata kunci. Jadi itu reflect pasti ke jurnalis juga bahwa kalau mereka punya pendapat sesuatu,
silahkan. Tapi of course jangan menyinggung. Misalnya jangan melanggar Provokasi. kaidah Iya, norma, melakukan jurnalistik, provokasi, ujaran kebencian yang enggak. Cuman lu punya opini terhadap sesuatu, Mm. walaupun opini lu ada opini pribadi, silahkan tulis aja. Iya. Karena itulah kadang-kadang yang bikin kita jadi lebih manusiawi. Betul. Dan itu yang ngebuat jatuhnya kita tuh pembaca merasa punya insight gitu. Betul. Karena we gain insight dari hasil researchnya si jurnalis-jurnalisnya Tech in Asia. True. Iya, karena nih kalau untuk ngomong inovasi-inovasi kan tadi seperti yang udah kita singgung kan, kita nih orang awam nih, engineers, innovators, tuh kita nggak tahu cara membahasakannya. Dan sebenarnya nih ada sebuah inovasi, ini tuh masyarakat melihatnya seperti apa sih? Nah yang nge-guidance itu kan ya jurnalis-jurnalisnya Tech in Asia sendiri gitu ya kan? Iya. Tapi saya rasa di modern society, setiap orang harusnya menjadi storyteller terhadap apa yang dikerjakan buat dirinya masing-masing. Jadi saya rasa sekarang harusnya tidak bisa menjadi batasan lagi. Misalnya ada peneliti, ilmuwan, saintis, orang tech yang jago banget, mereka-mereka yang highly innovative person itu tidak menceritakan inovasinya. Jadi menurut saya ini udah menjadi sebuah keniscayaan. Kalau karya lo itu mau diterima dan dirasakan banyak orang, ya lo harus ceritakan. Dan ceritakan itu memang itu adalah skills. Memang itu tidak mudah. Kadang-kadang comfort zone-nya orang beda-beda. Ada yang nggak suka untuk cerita-cerita, ada yang pengen ngekip aja, which is fine. Tapi kalau tidak dilakukan itu nggak bakal pernah keluar. Jadi bisa macam-macam caranya. Kita cari partner yang bisa lakuin itu, atau kita sendiri berlatih untuk storytelling. Karena hari ini itu keniscayaan. Kita hidup di era di mana semua informasi itu terbuka. Setuju banget. Kecuali kita melakukan very highly classified project, misalnya melakukan very academical, atau pekerjaan misalnya dengan Kementerian Pertahanan gitu. Ini highly classified, tertutup, confidential, terkait pertahanan negara, ya itu beda cerita ya. Tapi di luar itu kan sebenarnya hampir semua hal itu harusnya bisa dibuka. Iya. Soalnya masyarakat juga pengen tahu sebenarnya ya. Iya. Inovasi apa yang lagi digodok the more we, kan kata peribahasanya gitu ya, semakin banyak kita, the more we teach people, the more we learn. Jadi sebenarnya the more we share, the more we learn juga. Iya. Seneng banget buat mendengar sebuah validasi dari seorang managing director Tech in Asia bahwa ternyata buat kita sharing, menjelaskan gitu ibaratnya inovasi-inovasi kita adalah sebuah keniscayaan ya, this era gitu ya Mas. Nah tapi, ini ada pitfallnya juga. Jangan pernah mendewakan metrik-metrik itu. Misalnya, wah follower gua nggak nambah, wah viewer gua dikit, wah engagement, wah apa segala macam. Pada saat kita cuman fokusnya ke itu aja, apa yang akan terjadi? Akhirnya kita akan bercerita tentang hal-hal yang mau didengar orang, bukan yang mau kita ceritakan. Itu salahnya di situ. Kadang-kadang kita terjebak sama metrik-metrik itu. Jadi kalau mau bercerita, fokuslah terhadap apa yang lo mau ceritain, tapi apa ini dampak. Jadi harus pakai kacamatanya si audiensnya, bukan kacamata kita aja. Audiens ini kira-kira akan terima ini pada saat saya membahasakannya dengan cara seperti apa. Nah jadi fokusnya ke situ, quality. Find your own audience. Mau audiensnya cuma 100 tapi 100 loyal, it's better daripada punya 10.000 tapi 10.000-nya cuma ngelihat terus nggak peduli. Iya, benar ya. Soalnya kadang-kadang ide yang tersampaikan itu mungkin didapat sama seseorang tapi jangan-jangan bisa menggerakkan gitu kan. Iya, dan benar-benar kasih impact, bisa inspiring, bisa bikin orang jadi belajar, kan macam-macam ya. Nah, Mas sendiri kan sekarang berarti ngumpul banyak sama startup nih, ya kan? Mas juga ikut memberitakan mereka-mereka gitu. Ngomongin tentang inovasi, ngomongin tentang pemberitaan-pemberitaan. Gimana nih di era AI nih, startup Indonesia tuh terdisrupsi nggak sih gitu? Iya, AI ini sudah menjadi sesuatu yang inevitable ya. Kayak tahun 2000 awal banget, kita di pekerjaan hari-hari waktu itu mau nggak mau sudah harus mengenal yang namanya internet. Dan waktu itu sudah harus menggunakan yang namanya email. Itu 2000-an awal. Before that, ya enggak. Kita menggunakan komputer untuk memproses, kita melakukan telepon secara manual untuk berhubungan dengan orang. Tapi setelah itu mungkin 90-an akhir sampai 2000, terutama di Indonesia,
itu terjadi era disrupsi internet. Kalau saya mau menjawab ini, kita tinggal reflect back aja ke waktu itu. Iya. Apa yang terjadi waktu itu dan apakah benar ada gangguan segitu besar sehingga menciptakan mass layoff segala macam? Jawabannya juga enggak kok. Tapi ternyata adalah Sama. Jadi AI ini sama aja sama fenomena waktu itu kita Beberapa pakai kali. internet itu. Iya. Jadi mungkin kita ngelihat ini sebagai momok yang menakutkan, akan mendisrupsi, akan mengganti. Tapi sebenarnya ini adalah tools yang akan meningkatkan, membantu produktivitas. advancing more, expanding more, creating more opportunities buat orang. Iya, iya. Jadi kita lihat, emang benar ada pekerjaan berganti, ada banget yang akan terganti. Iya. Tapi yang terganti itu juga akan digantikan dengan job desk, job role yang baru. Nah, sekarang konteksnya kalau sama startup dengan AI itu gimana? Sama halnya dengan zaman dulu. Startup sama internet gimana? Ya startup harus pakai AI. Iya, iya. Kalau hari ini ada startup nggak pakai AI, menurut saya itu nggak make sense. Karena AI ini bisa dipakai untuk benar-benar enhancing your daily work. Artinya, ya tapi jenis produknya nggak mesti AI ya. Saya bisa jualan kopi, boleh. Tapi you can still use AI to improve your jualan kopi. Iya, iya. Untuk mempermudah proses analisa finance lo misalnya. Untuk mempermudah proses analisa hiring CV-nya misalnya. Iya, Banyak hal yang bisa di-automate proses atau dipercepat prosesnya dengan AI. Jadi hari ini startup sama AI itu inevitable. Iya, iya, Kalau startup tidak embracing dan empower dirinya dengan AI itu kayak miss a lot of chance aja. Ini embracing AI in terms of internal operation atau jangan-jangan juga termasuk innovation yang dia propose ke clients dia atau ke society nih? Saya kira jawabannya macam-macam ya. It really depends on the apa yang dia buat, problem apa yang problem apa yang dia trying to solve. Iya. Tapi AI itu juga fasetnya kan banyak sekali ya. Iya, iya. Mulai dari sesimpel chat, ChatGPT dan lain-lain, yang membuat kita bisa menjadi kita punya teman ngobrol misalnya untuk mempertajam kita punya ideas misalnya. Iya. Itu kan sesimpel untuk let's say mencari inspirasi itu bisa. Mempercepat decision making itu bisa. Membuat proses otomasi itu bisa. Atau bahkan sampai ke dalam memsimplify proses yang tadinya menggunakan manusia dengan 7 sampai 10 step dengan AI jadinya 1 sampai 2 step aja di customer jadi lebih cepat. Jadi really depends on ada di mana, produknya apa, audiensnya seperti apa. Tapi balik lagi, kalau nggak di-embrace dan di-integrate hari ini, itu nggak make sense menurut saya. Betul. Startup ya konteksnya ya. Iya. Nah, tadi kan Mas ngobrolin nih bahwa sebenarnya penting juga buat startup embrace AI gitu. Kalau Mas lihat dari landscape startup Indonesia nih, udah yang paling sukses tuh startup yang kayak gimana sih yang bisa embracing AI itu Mas? Use case. Ada contoh memang startup AI kayak punya teman saya, Kata.ai contoh ya. Iya. Kata.ai sudah ngomong AI mungkin 7 tahun, 8 tahun, bahkan lebih ya yang lalu. Pada saat semua belum masuk ke ranah AI, dia udah mulai masuk ke misalnya dalam bentuk chatbot dan lain-lain. Sekarang solusinya Kata.ai sudah dipakai oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan bisnis, perusahaan-perusahaan besar, bisnis, dan dia fokus ke B2B, business to business, corporations, untuk improving the process sama menciptakan pengalaman customer yang lebih baik melalui solusinya Kata.ai. Dan kalau nggak salah sekarang mereka juga udah profitable setelah 7, 8, 9 tahun. Itu contoh startup AI. Tapi banyak juga startup yang produknya sebenarnya tidak AI, tapi prosesnya jadi terbantu oleh AI. Contoh salah satu, ya ini bias juga karena ini anak SBM juga tadi si Taufan di Amarta. Mungkin apakah saya sebut ini akurat atau enggak, tapi seingat saya dia punya nasabah di seluruh Indonesia sekitar 2 juta orang. Dan Amarta ada peer-to-peer lending yang menyediakan pembiayaan kepada masyarakat yang kelas something ya? Iya, kelasnya mungkin menengah ke bawah. Gitu ya. Di daerah-daerah yang sebenarnya tidak urban gitu ya. Jadi daerah-daerah rural area yang susah menjangkau fasilitas pembiayaan. Dan uniknya dia fokusnya ke ibu-ibu. Jadi dia cuman mau minjemin ke ibu-ibu karena mereka memiliki reasoning dan algoritma sendiri.
Nah, untuk membantu memutuskan, karena namanya yang ngasih kredit kan ada yang namanya credit scoring. Iya. Orang ini layak atau tidak dan lain-lain. Tim Amarta menggunakan AI di situ. Dan AI-nya bisa memberikan mereka rekomendasi bahwa si A, si B, si C layak atau tidak. Iya. Dengan berapa. Gitu. Oke, jadi kalau yang tadi itu berarti untuk case-nya Amarta berarti dia itu punya set of large data gitu ya, Mas ya. Dan dibantu sama AI untuk automated decision maker-nya. Ya. Karena kayak Amarta udah jalan mungkin 15 tahun. Iya, iya. Jutaan manusia sudah dia pernah berinteraksi. Jadi kan itu semua ada datasetnya. Dan pinternya mereka datasetnya dikumpulin untuk dijadikan semacam pattern. Karena semua itu ternyata manusia ada patternnya. Iya. Kalau seperti ini biasanya dia seperti ini, tendensinya seperti apa. Jadi memudahkan mereka untuk memutuskan tentang itu. Jadi itu menurut saya solusi yang smart banget. Dan lagi-lagi AI it's working to help like millions of people. Dan pegawainya Amarta juga banyak banget sekarang, mungkin 4.000, 5.000 orang gitu. Jadi tidak juga tergantikan. Iya, iya. Malah hand in hand. Aduh gawat. Mas. Awas ya dulu ya. Aduh. Itu kayak emang harus diselesaikan Iya nih, dulu. aku harus menyelesaikan dulu dengan minum banyak. Aduh, maaf banget, Mas. Kalau gatel emang gitu. Mudah-mudahan beres ya, bismillah. Kasihan Masnya jadi terganggu. No, fine. Padahal lagi seru banget nih. Aduh, aku batuk udah 2 minggu. Oh, Ini dari mungkin 3 minggu dari yang kemarin terus sekarang ini. Ayo kita mulai lagi ya. iya, let's go. Maaf ya Mas Aman. ya. Yuk. Oke. Nah, berarti kan sekarang dengan segitu besarnya this corporate size ya Amarta tuh udah dengan puluhan ribu ya tadi ya. Puluhan ribu pegawai, udah gitu dia juga millions customers, dan berarti itu inevitable ya, AI ternyata membantu startup ya yang Sudah harusnya terbukti, di-embrace ya. sudah proven, terbukti. Ya. Terbukti ya, validated ya. Iya. Dan gimana tuh Tech in Asia memberitakan sebuah success story kayak gini tuh Mas biasanya Mas? Sekarang tuh kan berita lagi jelek semua ya. Sekarang nih di tahun 2025 ini berita startup tuh didominasi oleh berita-berita yang kurang baik. Dan lagi tech winter, kita lagi di mungkin mudah-mudahan sudah bottom of tech winter ya. Artinya sudah mulai mau beralih naik lagi ya. ke fase selanjutnya, mudah-mudahan, tapi kita nggak tahu ya, kita nggak bisa tebak. Cuman yang jelas ini yang kita selalu coba suarakan, bahwa startup itu di Indonesia tidak semua yang jelek, banyak juga kok yang bagus, dan yang bagus kayak Martai dan lain-lain itu juga banyak. Bahwa banyak startup yang sustainable, yang udah mulai profitable atau sudah profitable, yang memiliki dampak baik. Jadi kata kuncinya 3, sustainable, profitable, dan impactful. Sama sekarang ditambahin satu lagi, apa tuh Mas? Memiliki good corporate governance. Ini kan kasus-kasus kemarin, akhirnya orang melihat bahwa lo dikelola dengan proper apa tidak, selayaknya company yang besar, selayaknya company yang memiliki keuangan yang lumayan banyak. Iya. Ini soalnya menarik banget terkait good corporate governance di tengah-tengah tech winter, ya kan? Sebelum kita ngomongin ke good corporate governance nih Mas, mau tahu dong Mas, landscape Southeast Asia nih sekarang, apakah bagaimana nih di bukan Indonesia aja, maksudnya di tengah semua tech winter ini? Nah, namanya tech winter terjadi globally, to be honest, karena ini sangat berkaitan dengan kondisi makro. Yang mana makro itu biasanya didorong oleh US. Kita semua tahu US ada apa dengan China, menciptakan ketidakpastian di mana-mana. Terus kemarin juga ada yang ini sebenarnya efek dari COVID ini agak panjang. Elongated ya. Walaupun kayaknya COVID-nya udah selesai dari kapan, tapi sebenarnya ini agak panjang. Tapi COVID itu diperparah juga dengan instability, political instability, perang, perang tarif, US China, itu kan menciptakan semuanya jadi hati-hati. Terus
namanya duitnya di Indonesia atau di Iya. Southeast Asia itu pasti ngikut sama apa yang terjadi di US. Iya. Artinya kalau US lagi kering semua. Semua. Di sana ngerem semua. Karena memang LP-nya atau liquidity provider-nya itu pasti akan mengacu ke sana, walaupun duitnya nggak mesti dari US. Iya. Jadi ini sangat-sangat berhubungan. Nah, jadi kalau ngomong kering sebenarnya di mana-mana. Iya. Cuman, let's say kalau di Indonesia konteksnya, itu year on year itu kita turun 80 sekian persen. Sampai Investment. 80% investment. Maybe more. Ya ampun. Kita belum teliti yang Q4 ya, tapi Iya. I can sense more than 85% I think. Karena belum ada peningkatan investment yang terlalu drastis. Iya. Kemarin ada contoh lumayan bagus, Amazon masuk ke Astro. Iya. Itu alhamdulillah tuh Iya. ada berita baik sedikit lagi. Cuman overall tuh turun parah karena negara kita itu tuh cycle di tech-nya tuh masih muda banget. Kita tuh baru cuman 10-15 tahun. Iya. Kalau kayak di US itu udah 30-40 tahun. Iya. Di China mungkin udah 20 tahun, 25 tahun dari semiconductor dan lain-lain. Dan mereka manufacturing-nya juga kuat penopangnya. Jadi kalau Indonesia itu fundamentalnya tuh masih belum ada. Jadi ini baru ke-hit yang namanya bener-bener sakit. Iya. Sakit parah nih sekarang. Tapi bagus. Jadi semua orang harus ngerasain. Ini is a necessary reset kita nyebutnya. Yang mana mudah-mudahan habis ini semua berbenah, memperbaiki diri, mulai dari foundernya, investornya, governmentnya juga, talentsnya juga, menuju ke fase yang mudah-mudahan lebih sehat nanti. Mungkin ya another phase, another 10 to 15 years. Kita lihat aja gitu. Dan itu dimulai dari prinsip GCG tadi ya. Karena sekarang itu akhirnya menjadi sebuah keharusan. Iya. Kalau lu mau dipandang profesional, prudent, dan investable, ya you need to have a good corporate governance. Betul. Karena visi-visi sekarang pasti udah demand. Mana laporan lu mana? Audited nggak? Laporan pajaknya gimana? Ya semua konsolidasi internalnya seperti apa dan lain-lain. Jadi iya. Untuk visi-visi nih, mereka expect auditednya by Big Four atau? nggak juga sih. Nah kemarin sempat ngobrol sama beberapa visi. Jadi yang kecil-kecil sebenarnya nggak perlu harus ada laporan audited. Karena yang baru-baru mulai ya fokusnya ya tadilah bikin produk market fit dulu dan lain-lain. Tapi yang udah di level-level pendanaannya udah series ya, udah siri-siri tertentu. Mau nggak mau harus diaudit tapi ya sebenarnya sama kantor-kantor audit yang terpercaya aja. Baik. Tergantung budget of course, tapi kayaknya sekarang itu udah jadi sebuah keharusan. Apakah itu quarterly atau yearly, tapi dia harus punya audited financial report. Betul. Belajar dari beberapa mistake sebelumnya ya. Betul. Baik. Nah, tadi kan Mas juga cerita nih bahwa Tech Winters itu happens di semuanya hanya sebenarnya karena global gitu ya kan Mas ya. Ada beberapa indikasi tadi cuma satu. Tapi secara global indikasinya gimana sih Mas? Kalau boleh dapat spill nih. Peralihan industrinya juga. Jadi memang globally itu selain tadi kontraksi makro, tapi juga lagi mencari narasi baru. Oke. Narasi yang lagi hot akhir-akhir ini jujur ada di AI dan seputar AI. Karena produk-produk winning products akhir-akhir ini itu AI. Kalau early 2010s atau 2007, 8, 9, 10 itu the social medias. Yes. Facebook dapat gede banget waktu itu, Google raise terus, Snapchat, YouTube, Snapchat waktu itu. Social media adalah pemenang-pemenangnya. Dan e-commerce. Jadi dimulai dari eBay, Amazon, sampai di Indonesia ya Tokopedia and the likes, segala-segala e-commerce, segala-segala social media. That's the narrative. Jadi duitnya berputar-putar di situ. Narasi 2025-an ini adalah mostly AI, AI related. Betul. Tapi juga sekarang udah banyak, kalau kita lihat tuh udah banyak sektor yang lebih spesifik seperti deep tech, seperti kemarin banyak climate tech, seperti space tech. Jadi udah level advancement-nya lebih besar. Jadi AI ini udah dianggap sebagai sebuah necessity tools yang bisa ditempel terhadap solusi-solusi tadi untuk menjawab masalah climate. Bisa ngapain? Untuk menjawab masalah lingkungan bisa ngapain? Jadi
Yang dilihat sekarang narasi impact-nya yang cukup besar. Nah, Karena yang commerce, yang social media udah jadi hygiene, udah jadi produk sehari-hari. iya benar. Kita udah lihat itu udah kita pakai. Udah kayak kehidupan kita ya. Udah hari-hari, Our lives, kan? udah nggak sesuatu yang wow ini sesuatu yang baru, udah nggak lagi. Iya, iya. Nah tadi ngomongin impact gitu Mas ya, gimana Tech in Asia sekarang ini menjunjung jurnalistik tadi yang bisa bikin produce artikel impact gitu. Soalnya sekarang most of the media nih Mas, kebanyakan cuma piggyback sama something yang lagi viral gitu. Ya itu makanya being slightly different, Iya. it's better than just copy what other do ya. Iya. In a way that memang ternyata walaupun kita tidak bakal bisa sebesar media-media yang fully on clickbait and social media, Iya. karena kita memang punya game yang totally berbeda dengan itu. Iya. Tapi kita percaya kita tetap punya pembaca, Iya. dan kita nggak cuman medium kita nggak cuman artikel Iya. atau itu, tapi kita juga ada event juga, Iya, ada iya. conference, itu buat kita a way for us to connect and to engage with people juga. Iya. Nah, jadi tapi yang kita jaga selalu quality. Iya. Content quality, kita harus punya dev. Sekarang Iya. karena kita juga implementing AI di kantor kita, Iya. banyak flash news yang kita buat menggunakan AI, walaupun AI-nya dimoderasi. Iya. Artinya AI-nya juga ibaratnya kita filter. Pada saat dia keluar, Iya. itu diteliti sama orang. Iya. Jadi ada mata manusia di situ untuk berperan. Tapi untuk Divalidate ya. crawling beritanya dan akhirnya menciptakan tuh udah hampir semua fully automated by AI. Oke. Jadi jurnalisnya bisa fokus kepada hal-hal yang lebih deep, Oke. yang lebih opinion, yang lebih research based. Itu jurnalisnya bisa main di situ. Oke. Nah, event-event kita untuk menyebarkan itu lebih banyak lagi untuk connect Iya, sama orang. iya, Jadi kita punya berbagai cara untuk connect sama orang sih. Nah, sekarang menurut Mas nih kira-kira gimana peran ITB yang bisa jadi bridging nih dalam ibaratnya menyuarakan inovasi ini, udah gitu ada disrupsi AI, dan juga mungkin apakah ITB juga bisa sebagai institusi nih ya memperbaiki nih landscape entrepreneurship nih. Apalagi Mas nih kan sebagai alumni, ikatan alumni ketuanya. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah ngomong ya. Tapi saya punya harapan banget sama ITB. ITB itu harusnya by default Iya. adalah the North Star of teknologi di Indonesia. Artinya Setuju. acuan teknologi di Indonesia harusnya ITB. Betul. Kampus, kampus teknologi terutama di mana-mana itu adalah the frontier of technology. Artinya research, penelitian tentang hal-hal yang terkini Iya, terkait iya. teknologi Iya, itu harusnya iya. terjadi di kampus dulu, Setuju. baru nanti swasta masuk, baru gimana caranya ini kita bawa keluar. Iya. Kira-kira harusnya gitu ya. Betul. Nah, harapan saya justru ITB lebih berperan lagi dalam kemajuan ini. Iya. Harusnya yang namanya mata kuliah AI itu harusnya udah menjadi mandatory. Iya. Kalau menurut saya di berbagai macam mungkin jurusan. Iya. Karena AI itu balik lagi itu bukan tentang ChatGPT. Ini AI itu tentang cara data processing, Iya, betul. Decision making. Iya. bagaimana caranya mengumpulkan jutaan data dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih baik. Iya. Itu kan sangat berhubungan dengan segala macam yang kita pelajari hari-hari. Karena kita semua ngumpulin data. Iya. Biotechnology, Iya. mining, it's all about data sekarang. Climate itu ada teknik lingkungan, teknik industri, Iya. SBM. Jadi harus di-embrace dan diimplement, dan jangan cuma embrace dan implement, tapi kalau bisa we have to be the frontier of the thought leadership. Thought leadership-nya di teknologi dan inovasi itu. Harusnya kalau ngomong AI Di paling jago ya kita harusnya refernya ke mana? Ya orang-orang ITB lah harusnya. Profesor-profesor ITB lah yang harusnya jago-jago ngomong AI, Betul. ngomong space tech, deep tech, climate tech. Iya. Those are the guys yang jadi rujukan. Iya, Baru again tadi pihak startup, bisnis masuk untuk ini bagus Pak. Bagaimana kalau kita Gain the validation gitu ya sebenarnya. kita bawa ini ke dunia luar Betul. untuk kita bikin ini jauh lebih sustainable. So Ya. harusnya ya itu harus benar-benar di-embrace sih. Bener banget. Jangan malah Di avoid. Jangan. Ya. Harus bareng ya. ya makanya mudah-mudahan saya nggak salah ngomong, tapi itu harapan saya sih karena kenyataannya Iya. that's what Tsinghua excel. Iya.
Iya, benar. Iga lulusan Berkeley, right? Iya. Ya, lihat sendiri kan di US kayak apa. Iya. How they embrace technology dan nggak takut Iya. untuk menemukan hal baru. Iya, benar banget sih Mas. Itu tadi, that's a very good aspirations nih sebenarnya, karena memang namanya juga institut teknologi kita gitu ya, ini negara Indonesia ya, harusnya kita yang jadi pionirnya. Pionirnya. Ya, benar. Jadi begitu ada pemikiran nyeleneh ya harusnya diinkubasi di kampus ini. Benar. Untuk dicoba. Ke market ya. Dicoba, diteliti, akhirnya dijadikan sesuatu yang benar-benar muncul ya. Itu mungkin terdengar muluk-muluk, tapi saya rasa idealnya peran kampus seperti itu. Mas kan ada di industri, government supporting nggak sih Mas kalau inovasi-inovasi kayak gitu tuh Mas? Nah, contoh misalnya sekarang kita lagi banyak ngobrol sama Komdigi ya. Komdigi lagi udah punya namanya AI roadmap. Jadi dia sebenarnya udah sangat concern dan ingin untuk masuk lebih dalam. Tapi kadang-kadang keterbatasan di akses pemerintah itu adalah keterbatasan expertise. Makanya harus ditempelin sama dunia nyata. Kampus ya, akademia gitu ya. Akademia dan perusahaan-perusahaan ya. Karena kalau nggak ada tiga itu, nanti yang bikin peraturannya nggak nyambung sama kenyataannya juga nggak dalam karena nggak dibantu oleh riset dan development dari kampus. Betul. Jadi kalau ada tiga-tiganya kan risetnya dalam, produknya dibedah dalam, bisnisnya juga akhirnya memiliki sesuatu dengan fundamental yang kuat. Pemerintahnya juga ngasih regulasinya yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Betul, itu betul banget. Jadi pemerintah udah tinggal kasih pathway dan pemerintah memang the best government adalah government yang tidak terlalu banyak mengintervensi. Iya betul. Tapi memberikan ruang-ruang buat berinovasi dan bahkan ruang buat gimana caranya you take a little bit of risk. Betul. Supaya lo timbul inovasi-inovasi. Nah, Komdigi sebenarnya udah punya niatan ke sana. Nah, tinggal kita konekin aja nih. Itu yang saya tahu dari Komdigi. Mungkin dari kementerian lain seperti di Ekraf juga saya lihat sudah ke sana. Jadi ini tinggal dikomunikasikan aja dan digaungin. Udah jangan lagi, udah nggak zaman lah yang namanya nggak kolaborasi gitu ya. Ego sektoral. Betul. Aduh, ini langsung basi banget nih 2025 kalau masih nggak ngobrol antar kementerian dan kampus dan dunia usaha. Betul. Support media itu tuh udah basi banget. Itu harus dilakukan. Aduh, ini berarti udah urgent nih. Karena ini udah media nih yang ngomong nih. Ini ya menurut saya urgency. That's a good point tentang urgensi. Iya. Indonesia itu punya kesempatan nih. Iya. Sekarang. Iya. Untuk leveling the playing field. Kita tuh udah ketinggalan banget di manufaktur. Betul banget. Coba kita mau keep up with manufaktur, apakah bisa? Susah. Kecuali kalau ada bagus insentif sama pebisnis mau ngambil resiko. Butuh berapa triliun dolar kali untuk kita keep up with, let's say, paling dekat kita sama Malaysia aja deh. Gak usah ngomong Taiwan, gak usah ngomong China. China is like berapa ratus kali lipat kemampuan manufakturnya di atas kita. US. Kita tuh udah ketinggalan manufaktur. Benar. Sekarang kita punya kesempatan masuk di mana AI sebenarnya sama deep tech. Karena AI itu menyamaratakan lagi. Iya. Fungsi AI itu salah satu to democratize the knowledge. Semua orang bisa mendapatkan akses pengetahuan informasi. Yang tadinya saya mau baca buku-buku berat harus ke perpustakaan, saya harus mengerti. Sekarang dengan AI semua bisa disimplifikasi dan bayangin, itu kan efeknya mendemocratize yang namanya knowledge. Information. Yang asli akhirnya mendemocratize yang namanya opportunity. Iya. Nah, kita tuh punya window yang sebenarnya nggak terlalu banyak nih. Iya. Sampai di titik dimana nanti negara-negara sebelah kita udah pada jago-jago banget dengan AI. Kita masih cuma jadi pengguna, konsumen lagi. Nah, kalau itu miss lagi ya udah kita tunggu lagi. Maka ini sekarang ada window of opportunity. We can be at least nggak usah jadi pemenang deh. Muluk-muluk juga. At least player ya. Active player in that yang benar-benar bisa memanfaatkan teknologi ini untuk at least kemajuan negara kita aja dulu. Nggak usah muluk-muluk bikin ChatGPT lupakan. Utilize apa yang ada untuk improve yang ada di sekarang. Banyak yang bisa dilakuin. Benar. Apalagi kita kan banyak datanya. Secara kita populasinya gede banget. Negara Indonesia diberkahi dengan banyak, of course kita data. Tapi juga kita tuh banyak banget problem ya. Banyak problem itu adalah kesempatan buat cari solusi. Karena kita jadi bisa menciptakan solusi. Oke. Asik banget nih. Sadly kita udah harus ada di tengah-tengah akhir-akhir segmen gitu Mas. Buat segmen terakhir ini aku mau kasih 3 pertanyaan trivial. Karena
ini seru banget dan mudah-mudahan bisa ketemu Mas Rizal di next podcast, yaitu barengan sama podcast SBM kali ya. Iya, boleh, let's go. Biar teman-teman yang mau memahami pemikiran beliau lagi gitu dan terkait startup ini, karena ini nggak habis-habisnya kita obrolin. Nggak habis-habisnya kita obrolin 1 jam, butuh 2 jam kali ya Mas ya. Iya. Nah, trivial question 3 adalah 1, kantin favorit. Kantin favorit sebenarnya bukan favorit karena paling enak ya. Iya. Tapi karena nih benar-benar di belakang gue kantin Barat Laut sih. Oh, itu kantinnya dirimu. Karena deket banget aja. Iya. Jadinya sering. Tapi ya udah. Tapi sebenarnya kalau yang enak tuh kantin Tambang. Betul. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Kantin Bengkok kan namanya. Iya. Udah nggak ada. Coba nanti main ke sana deh. Iya itu dulu yang enak. Tapi ya yang paling sering gue kantin Barat Laut, KBL. Iya, KBL. Itu kan ada es krimnya. Iya. Ya kan? Satu-satunya es krim yang murah, di situ soalnya. Ya namanya mahasiswa kan? ya, duitnya terbatas ya. Betul. Nah, yang kedua adalah dosen favorit dulunya. Oh, selalu menjadi idola saya dan inspirasi. Namanya Budi Permadi Iskandar, atau disingkat BPI, atau sering dipanggil Culeng. Ya Allah. Sampai punya singkatan dan terkenal banget, kayaknya TI angkatan 73. Masih muda Pak? Dulu? Enggak, ya dulu mungkin late 50s ya waktu ngajar di saya. Om Culeng ini kita nyebutnya Om, karena he's the most radical, orang yang pemikirannya menurut saya cukup radikal, artinya dia tidak pernah ngikut arus. Dan dia selalu ngajarin kita tentang pentingnya untuk being very very critical terhadap apapun yang kita kerjain. Jadi idola banget sih. Terus dia selalu ngajarin hal-hal yang kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu. Jadi orang yang dari dulu juga nggak suka birokrasi, nggak suka hal yang berbelit-belit. Dia sukanya sama hal-hal yang highly impactful, cepat bisa dilaksanakan, gas. Waduh, udah kayak pilpres tuh. Iya, jadi itu BPI. Mungkin anak TI pasti tahu, orang-orang lama pasti tahu, anak SBM ya most likely dia legend lah di SBM. Kalau di Bandung dulu tempat kafe favorit yang mana nih? Sekarang udah nggak ada kali itu, soalnya it was like 2004 loh, 21 tahun lalu. Ini menarik sih. Beda kondisi nih. Ada banyak juga, agak mikir. Tapi memang dulu angkatan kita itu agak sering, entah kenapa, for one reason karena banyak anak Jakarta kebetulan teman kita. Nongkrongnya di Kartika Sari. Oh, Kartika Sari Dago. sana? Iya, kafe Kartika Sari. Entah kenapa kita tuh ada sebulan mungkin 2 kali, 3 kali selalu makan di situ rame-rame. Oh, oke. Untuk ya makan siang atau apa di kafe Kartika Sari. Atau kebetulan teman kita ada yang punya Simpang Raya. Ya ampun. Dago. Jadi alhamdulillah dulu saya dapat gratisan makan Padang. Jadi itu favorit, kenapa? Karena nggak bayar ya. Bilang, ayo kita makan Simpang Raya. Gas. Saat berjalan 15-20 orang udah makan udah kayak orang gila. Mantap. Itu teman kita juga. Jadi itu seneng sih punya temen yang punya restoran gitu. Iya, apalagi restoran Padang ya kan. Kenapa nggak gendut-gendut nih Padang? Iya, itu makannya bisa sehari cuma makan sekali aja cukup. Iya. Oke, 1 kata buat ITB untuk menutup podcast kita. ITB is itu buat saya ngajarin saya namanya lifelong learning. Dan sampai hari ini saya belajar bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu nggak ada habisnya. Semakin saya mengerti sesuatu, ternyata semakin saya tidak mengerti sesuatu. Dan dari ITB lah saya mengerti bahwa the importance of knowledge and using that knowledge for the greater good of the people itu adalah sebuah tujuan hidup gitu ya. Mungkin buat mahasiswa-mahasiswa di sini gitu ya, bahwa memang kita tugas kita adalah untuk belajar dan mengamalkan pelajaran kita ke masyarakat luas. Jadi keep doing that. Dan tadi pesan saya di ITB, sekarang era sudah semakin cepat berganti dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Saya kemarin baru kembali dari Finland. Finland have one of the best universities. Sebenarnya bukan universitas yang paling bagus, tapi the way they teach itu paling bagus di dunia. Dan saya rasa education sistemnya ya. ITB udah mulai bisa copy ke sana, berpikir modern, try to do more innovation, jangan takut sama hal-hal baru, justru embrace dan create hal baru. Jadilah pionir dan North Star buat kemajuan teknologi di Indonesia. Benar banget.
ITB diharapkan jadi North Star-nya. Semua didengar sama bapak-bapak direktorat. Iya, Pak Tata gitu kan. Pak Tata tuh our rector kan. Pasti, Pak Tata Iya tuh kan? orangnya asik. Jadi semoga didengar. Ayo Pak Tata dikirim ya nanti podcast ini ke Pak Tata ya. Sama Yes. Pak Ridwan ya. Thank you. Makasih Mas, thank you Thank you, banget. Maiga. Thank you Thank banget you so buat much. hadir di sini. Ilmunya mantep banget tadi, daging semua. Semoga jadi manfaat buat teman-teman semua di sini dan keep watching AS Podcast next year. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.